Kalau kalian lagi nyari laptop dengan budget yang murah tetapi performanya kencang serta desainnya yang menarik, mungkin Acer Swift Go 14 ini bisa jadi pilihan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Oke, jadi di video kali itu saya pengen cerita mengenai laptop Acer Swift Go 14 ini. Kebetulan saya udah pegang laptop ini tuh kurang lebih selama 2 mingguan. Dan saya tuh langsung suka banget sama laptop Acer Swift Go 14 ini. Performa laptop ini tuh nggak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun laptop ini adalah laptop tipis dan juga ringan, tapi performanya bisa dibilang kencang di kelas harganya. Acer Swift Go 14 ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 7530U dengan codename-nya Barcelo R. Arsitektur chipset ini menggunakan Zen 3. Fabrikasinya ada di angka 7 nanometer serta memiliki 6 core 12 thread. Maksimal bus clock-nya bisa sampai 4,5 GHz dan total L3 cache-nya 16 MB. Buat kalian yang bingung dengan penamaan proses AMD, ini memang sedikit berbeda ya, dimana angka pertamanya menandakan portofolio tahunnya, angka kedua menandakan tipe prosesornya, angka ketiga menandakan tipe arsitektur CPU-nya, serta angka keempat merupakan tingkatannya. Angka ini menunjukkan segmentasi dari modelnya, sedangkan yang paling terakhir adalah TDP-nya. Karena laptop ini adalah laptop thin and light, maka angka terakhirnya adalah U. Karena memang ini ditujukan untuk prosesor yang kencang dan juga irit daya. Untuk integrated grafiknya sendiri ini menggunakan AMD Radeon. Buat RAM laptop ini dibalut dengan RAM 16GB LPDDR4 4266 MHz dual channel onboard. Jadi untuk RAM dari laptop ini tuh nggak bisa di-upgrade. Selain spek di atas kertas yang bisa dibilang menarik, hasil pengujian laptop ini juga bisa memberikan skor yang cukup lumayan. Untuk pengujian menggunakan aplikasi Cinebench R15 mendapatkan skor 1356. Menggunakan Cinebench R20 mendapatkan skor 3360. Menggunakan Cinebench R23 mendapatkan skor 7485 untuk multicore-nya dan 1419 untuk single core-nya. Lanjut ke pengujian dengan menggunakan aplikasi 3D Mark. Di sini saya menggunakan Steel Nomad Lite mendapatkan skor 1026. Menggunakan Firestrike mendapatkan skor 3583 dan menggunakan Night Ride mendapatkan skor 15158. Dengan skor yang didapatkan tadi, saya juga penasaran banget buat nyobain laptop ini tuh untuk bermain game. Di sini saya coba untuk bermain game Valorant dengan settingan low. Alhasil di sini saya mendapatkan FPS rata-rata antara 120 sampai 140 FPS. Selama permainan di sini saya juga tidak mengalami kendala yang begitu berarti. Game selanjutnya yang saya coba adalah saya bermain game Genshin Impact. Di sini saya menggunakan settingan bawaan, yaitu menggunakan lowest 30 FPS. Alhasil laptop ini tuh masih playable banget untuk bermain game Genshin Impact. Saat kondisi ramai dan bertemu musuh, memang FPS-nya sedikit turun, tapi tetap masih dalam kategori yang enak untuk dimainkan. Dan game terakhir yang saya coba adalah game Dota 2. Di sini saya menggunakan settingan fastest. Selama bermain di sini saya mendapatkan FPS rata-rata di 110 sampai 120 FPS. Untuk sistem pendinginannya sendiri, Acer menggunakan teknologi terbaru Acer Twin Air. Teknologi ini diklaim Acer bisa meningkatkan pendinginan sekitar 25%. Jadi performa dari laptop ini juga masih tetap optimal. Tapi memang pas saya tes untuk bermain game dengan durasi yang cukup lumayan lama, bagian casing atas dan juga keyboardnya terasa hangat. Untuk storage-nya sendiri, laptop ini dibekali dengan SSD NVMe M.2 PCIe 3x4 dengan kapasitas 512 GB. Memang kalau kita lihat dari kapasitas SSD-nya, ini tidak bisa dibilang besar ya jika digunakan untuk saat ini. Tapi menariknya, Acer menyediakan satu slot tambahan yang bisa kalian manfaatkan untuk memperluas storage dari Acer Swift Go 14 ini. Untuk hasil pengujian SSD-nya mendapatkan skor 3583 untuk read-nya dan 2949,35 untuk write-nya. Untuk konektivitasnya, laptop ini dibekali dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lanjut ke bagian baterainya. Acer Swift Go ini dibekali dengan baterai kapasitas 50 Wh. Saya tes buat kerja dan sedikit main game, laptop ini tuh mampu bertahan kurang lebih selama 7 jaman. Jadi bisa dibilang kalau daya tahan baterai dari laptop ini tuh bagus ya. Tapi memang kalau digunakan untuk fokus bermain game saja ataupun pekerjaan yang lebih berat lagi, daya baterai laptop ini tuh nggak sampai 7 jaman. Selain memiliki performa yang cakep, laptop ini juga membawa desain yang cantik layaknya laptop-laptop premium. Bahan
laptop ini tuh terbuat dari aluminium sehingga memberikan kesan yang kokoh saat kita memegang laptop ini. Tapi sayangnya buat kalian yang suka buka laptop dengan satu tangan, laptop ini tuh masih belum bisa. Untuk varian warnanya, Acer SwiftGo 14 ini memiliki dua varian. Yang pertama bernama Pure Silver dan yang saya pegang ini berwarna Sakura Rose. Buat kaum hawa pasti suka banget dengan warna Sakura Rose-nya karena memang warnanya tuh cakep. Warna dari kedua laptop ini tuh dibuat doff, jadi membuat laptop ini tuh minim banget sama yang namanya sidik jari. Untuk dimensinya sendiri, laptop ini memiliki panjang 31,2 cm, lebar 21,7 cm, dan ketebalan 1,49 cm. Bobot dari laptop ini sendiri juga terbilang ringan ya, karena hanya ada di angka 1,25 kg aja. Dan untuk bobot chargernya hanya ada di 185 gram. Jadi kalau di total bobot antara laptop dan chargernya tuh cuma ada di angka 1,44 kg aja. Untuk kelengkapan portnya, Acer SwiftGo 14 ini memiliki kelengkapan port yang bisa dibilang standar ya. Di sisi kiri laptop ini terdapat dua USB-C 3.2 Gen 2 yang sudah mendukung power delivery dan juga display out. Kemudian terdapat satu port HDMI serta satu port USB 3.2 Gen 1. Di sisi kanan laptop ini terdapat satu buah audio jack combo 3,5 mm, satu port USB 3.2 Gen 1, dan juga terdapat satu Kensington lock. Lanjut ke bagian keyboardnya. Untuk warna dari keyboard Acer SwiftGo 14 ini berbeda dengan casingnya ya, jadi terlihat kontras untuk keyboardnya. Feel mengetik dengan menggunakan keyboard ini terasa nyaman. Jarak antar keycapsnya juga terbilang pas ya. Dan jika ditekan tuh rasa keyboardnya tuh empuk. Selain itu, keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan fitur backlight berwarna putih. Dan untuk tingkat kecerahan juga bisa kita atur di dua level. Untuk tombol power buttonnya ini masih menyatu dengan keyboard utama ya. Dan untuk tombol powernya ini juga merangkap sebagai fingerprint sensor. Sekarang kita ke bagian touchpadnya. Material touchpad laptop ini menggunakan material Ocean Glass. Acer mengklaim bahwa bahan touchpad ini terbuat dari limbah yang berasal dari laut. Untuk posisi touchpadnya sendiri berada di tengah dari bodi laptop ini. Jadi posisinya memang sedikit ke kanan dari tombol spasinya. Tapi hanya lebih satu tombol aja. Posisi touchpad ini juga tidak mengganggu pas kalian mengetik dengan menggunakan keyboardnya. Untuk size touchpadnya terbilang standar ya, tidak terlalu besar. Tapi untuk digunakan ya ini terasa pas aja. Sensitivitas dari touchpad ini juga terbilang responsif ya. Acer SwiftGo 14 ini memiliki layar berukuran 14 in dengan resolusi Full HD. Panel yang digunakan adalah panel IPS. Untuk kecerahan layarnya ada di angka 364 nits. Dan untuk akuratan warnanya, layar laptop ini tuh sudah 100% sRGB. Jadi laptop ini tuh bisa banget buat kalian ajak ngedesain ataupun bermain warna. Menariknya lagi, Acer menyematkan teknologi Comfy View yang membuat layar laptop itu bebas dari pantulan. Bezelnya pun terbilang tipis ya untuk kiri kanannya, tapi memang untuk atas bawahnya masih terbilang tebal. Di bagian atas bezel ini terdapat satu buah webcam beresolusi 1080p 30 fps dan dua mikrofon di bagian kiri kanan dari webcam ini. Oke, jadi inilah hasil pengetesan webcam dari Acer SwiftGo 14 ini. Kira-kira hasilnya gimana? Kalian bisa langsung nilai aja sendiri. Di sini saya tidak menggunakan lighting tambahan ya. Di sini saya hanya menggunakan lampu dari kamar saya aja. Dan di sini Acer juga memberikan suatu teknologi yaitu Acer Purified Voice yang mungkin hasil suara saya nanti akan jadi lebih jernih lagi ya. Tapi mungkin kalian bisa langsung nilai aja kira-kira gimana untuk kualitas webcamnya dan juga untuk kualitas mikrofon dari Acer SwiftGo 14 ini. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke studio. Lanjut ke bagian audionya. Laptop ini memiliki dua buah speaker di bagian bawahnya. Untuk kualitas suaranya sendiri memang biasa aja ya. Kalau kalian ingin merasakan suara yang lebih kencang dan juga lebih ngebass, mungkin kalian bisa pasang aja TWS kalian ataupun headphone kalian dengan menggunakan koneksi Bluetooth yang disediakan oleh Acer SwiftGo 14 ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam harganya. Laptop Acer SwiftGo 14 ini dibanderol di harga 8 jutaan aja. Di dalam paket pembelian nanti kalian akan mendapatkan Windows 11 original dan juga Office Home Student. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi kalau kalian lagi nyari laptop yang ringan, performanya kenceng, layarnya bisa diandelin, tampilannya cantik dan enak buat dibawa kemana-mana, serta harganya di bawah 9 jutaan, mungkin Acer SwiftGo 14 ini bisa kalian pertimbangkan. Karena memang Acer SwiftGo 14 ini menawarkan banyak fitur di kelas harganya. Dan buat para pekerja ataupun para mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi serta ingin mendapatkan performa laptop yang kencang, mungkin laptop Acer ini tuh cocok banget buat kalian. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja pembahasan dari Acer SwiftGo 14 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.